Salam dulu ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoakan dong. Jadi di sini kita minta waktu adik-adik teman-teman semua buat kampanye tentang kanker yang nggak jarang bahkan sering dialami oleh wanita, yaitu kanker serviks. Ini bisa dilihat kanker serviks atau mulut rahim. Jadi kanker serviks ini tuh merupakan penyakit non menular. Sebelumnya kenalin, nama saya Intan, bisa dipanggil Kak Intan. Kalian masih pada SMP semua kan ya? Terus aku lanjutin ya. Jadi kanker serviks ini adalah penyakit non menular yang cukup mengkhawatirkan bagi masyarakat, terutama kaum wanita. Kanker serviks ini nama lainnya adalah kanker mulut rahim. Jadi kanker serviks ini adalah kanker yang tumbuh di area leher rahim. Terus ini tuh terjadi ketika sel-sel di leher rahim alias di serviks ini nggak normal pertumbuhannya. Juga karena terinfeksi suatu virus namanya virus human papilloma virus atau biasa disingkat HPV. Kalian udah pada vaksin HPV belum? Bisa tanya orang tua aja, kalau enggak biasanya kelas 5 kelas 6 tuh ada. Terus di leher rahim ini nanti sel-sel yang tumbuh berkembang tidak normal ini akan berkembang lagi menjadi tumor. Terus kanker leher rahim ini tuh umumnya berjalannya lambat, jadi bisa ketahuan atau bisa terdeteksi kalau udah masuk stadium lanjut. Jadi awal-awal nggak bakal kedeteksi di mana penyakit ini ada gitu. Nah, boleh dilanjut? halo, di sini Kakak Arya. Nah, tadi kan udah dijelasin nih kalau penyakit serviks itu penyakit non menular. Nah, ya menular. Nah, tahu gak sih kalau misalnya itu penyakit ini sangat berbahaya sampai menduduki peringkat ke-1 setelah penyakit kanker payudara. Nah, yang dijelasin nama Kak Intan ini tadi kan kalau nggak salah dia itu perjalanannya lambat. Nah, pada stadium awal tuh dia itu bisa dideteksi menggunakan deteksi pap smear. Kenalin nih, namanya Ahmad Yaser ya. Gejala kanker serviks mulai dapat diketahui dengan adanya keluar cairan dari jalan lahir atau keputihan, kontak blending atau perdarahan sewaktu berhubungan, merasa sakit pada waktu koitus atau berhubungan seksual, dan terjadi perdarahan walaupun telah memasuki masa menopause. Nama aku Dewi, dan menurut Yayasan Peduli Kanker Serviks Indonesia tahun 2011, di Indonesia setiap tahunnya mencapai 150.000 kanker penderita kanker serviks, dan pada tahun 2030 jumlah kanker serviks diperkirakan mencapai 7 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Dan wanita yang berhubungan seksual sebelum 20 tahun akan lebih rentan terkena penyakit kanker serviks dibandingkan dengan wanita yang sudah berumur 20 tahun. Dan gak hanya itu saja, terjadinya kanker serviks juga bisa dipicu dari daerah kewanitaan yang kurang bersih. Jadi misalnya kalian saat habis buang air kecil itu ngebersihinnya kurang bersih, itu juga bisa memicu terjadinya kanker serviks. Bentar ya, lanjut ke yang terakhir. Nah, selain itu ada cara untuk mencegah kanker serviks ini. Salah satunya vaksinasi HPV. Ya, yaitu dapat mengurangi 70% penyebab kanker serviks dan 90% penyebab IMS. Namun sayangnya di Indonesia sendiri cakupan vaksinasi HPV ini masih kurang karena di Indonesia ini negara berkembang dan penghasilannya cukup rendah. Maka dari itu dan penyebab yang seperti yang diketahui yaitu ditularkan melalui hubungan seksual dan infeksi beberapa jenis virus dan personal hygiene. Oke. Dan mungkin itu saja Kampanye dari kami semoga bisa dimengerti oleh adik-adik ya, dan juga
Semoga bisa paham. Oke. Sekian perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.